Oh, 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 oh. Kalau ada seseorang teman-teman menyampaikan kepada kita nasihat dan kita lihat itu nasihat yang benar, walaupun dari orang yang lebih muda dari kita, dengarkan, ambil pelajaran dari situ. Bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan nasihat itu sampai dari lisannya. Dari mana kita mengetahui masalah itu? Selama itu benar. Juga di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari, Muslim juga, hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, neraka didatangkan pada hari kiamat dan dia akan diikat dengan 70.000 rantai. Pada setiap satu rantai ada 70.000 malaikat yang menariknya. Jadi neraka ini teman-teman bukan bangunan yang kecil, 1 hektar, 10 hektar. Ada 70.000 tali rantai. Kalau masjid ini ditarik dengan 1.000 rantai saja, 1.000 orang yang tarik mungkin bisa rubuh bangunan. Ya. Maka ini 70.000 rantai, di setiap satu rantai saking besarnya ada 70.000 malaikat. Perlu kita garis bawahi juga ya, malaikat ini makhluknya Allah yang paling besar yang Allah ciptakan. Walaupun mereka beragam lagi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat itu yang paling kecil, ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap dan 4 sayap. Kata sebagian ulama, yang dimaksud 2 sayap adalah 2 di kanan, 2 di kiri. 3 di kanan, 3 di kiri, 4 di kanan, 4 di kiri. Dan sayap ini kalau di jenis hewan, burung-burungan, dia akan bagus terbangnya kalau minimal sepanjang tubuhnya atau lebih panjang. Kita lihat kadang-kadang burung nggak bisa terbang kalau sayapnya lebih kecil dari tubuhnya. Nah, tidak bisa terbang. Maka berarti malaikat-malaikat ini sangat besar. Sangat besar gitu. Nah, ada 70.000 malaikat yang menarik itu. Banyak ciri-ciri malaikat ya. Ada yang sangat besar yang Allah ciptakan, ada juga malaikat yang tadi yang paling kecil memiliki 2 kanan 2 kiri, dan 2 kanan 2 kiri berarti dua sayap itu selebar tubuhnya, dan 4 sayap berarti kiri kanan. Seperti misalnya contoh malaikat Zabaniyah yang Allah mengatakan falyad'u nadiya sanad'u Zabaniyah. Mereka nanti penghuni neraka silakan panggil siapa saja dan kami akan panggil Zabaniyah. Siapa tuh Zabaniyah? Malaikat penjaga neraka yang tidak ada senyumnya, kasar, keras, kerjanya diciptakan hanya untuk menyiksa. Maka disebutkan cirinya oleh Nabi SAW, kalau seorang penunggang kuda dengan kecepatan tinggi selama 60 tahun, riwayat lain 100 tahun, jalan dari awal pundaknya, ya 100 tahun atau 60 tahun dua riwayat ini, belum bisa melewati setengah lehernya malaikat Zabaniyah. Malaikat yang besar, yang kasar, yang keras. Ini bukan seorang bodyguard manusia masih bisa kita lawan. Tidak bisa sama sekali dilawan. Neraka memiliki 7 buah pintu dan di setiap pintu itu ada jenis siksaan tertentu. Allah sebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Neraka jahanam mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Juga Nabi SAW merincikan Al-Hijr 44 ini dalam sabda beliau, hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani, Utbah bin Abdissalam atau Sulami, Utbah bin Abd as-Sulami, ya, radhiyallahu anhu menceritakan, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, surga itu memiliki 8 buah pintu dan neraka memiliki 7 buah pintu. Neraka ini teman-teman sekalian adalah panasnya bukan panas yang biasa. Kira-kira saya mau tanya teman-teman, api yang kita pakai untuk di rumah kita, di rumah saja kita, panas nggak? Ya, kita ambil contoh misalnya, lilin saja. Nggak usah kita bicara kompor gas, mungkin agak kuat. Lilin kita bisa padamkan dengan jari kita kan? Baik, kalau kita biarkan lilin menyala dan kita letakkan ibu jari kita di atasnya, hitungan detik saja, panas nggak kira-kira? Kalau kita biarkan 1 menit teman-teman mungkin luka bakar tangan kita. Dan itu sudah cukup membuat kita kesakitan selama 2 minggu, 3 minggu. Iya kalau nggak dioperasi. Karena kulitnya terbakar. Bagaimana teman-teman sekalian kalau api itu membakar seluruh tubuh? Panas sekali. Itu baru api dunia. Kita dengarkan bagaimana panasnya api di akhirat nanti. Dan api dunia ini salah satu dari bagian api akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in lam taf'alu
walan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kalian tidak mampu melakukannya, dan pasti kalian tidak akan mampu, ya. Kalau misalnya orang-orang kafir, mereka tidak mau memang beriman, maka tidak akan pernah ada jalan menurut mereka. Maka takutlah kalian kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Disebutkan dalam sebuah hadis yang merincikan masalah ini adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang mulia dalam hadis Bukhari Muslim, narukum hadhihi allati yukidu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Ketahuilah kata Nabi SAW, api yang kalian pakai yang dinyalakan oleh anak Adam itu hanya bagian 1 dari 70 bagian panasnya api neraka. Qalu wallahi in kanat lakafiyah. Kata para sahabat, wallahi ya Rasulullah, demi Allah api dunia saja kalau dipakai bakar buat siksa kami itu udah cukup. Maka kata Nabi SAW, qal innaha fuddilat alaiha bitis'atin wa sittina juz'a kulluhunna mithlu harriha. Ketahui nanti di akhirat Allah akan lipat gandakan 69 kali lipat lagi dari yang ada sekarang, ya, dan setiap bagian itu sama panasnya. Tadi saya baru kasih contoh teman-teman lilin. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau mau tahu panasnya api neraka jangan lihat api lilin. Tahu kalau mungkin yang tahu pabrik kaca ya, pabrik baja biasa menggunakan api, ya. Maka apinya itu saking panasnya orang yang masuk harus pakai penahan untuk di wajahnya. Kalau enggak serpiannya itu panasnya bisa membakar, ya. Maka itu yang dimaksudkan teman-teman sekalian, itu yang terpanas itu. Itulah api bagian dunia dan di akhirat masih ada 69 kali lipat dari itu. Semua ini hanya pembangkangan. Mau jadi orang jahat di dunia, sibuk ghibah orang, sibuk fitnah. Teman-teman sekalian, hiduplah menjadi orang yang mengurus diri sendiri. Jangan urus orang lain. Dosa itu ada dua. Ada dosa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini Allah punya sifat Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kata Nabi SAW, buku-buku dosa akan dimaafkan oleh Allah kecuali satu buku, yaitu hubungan seseorang dengan orang lain. Kalau sama Allah kita enggak sholat 20 tahun, taubat di tahun 21 Allah terima, selesai, maafkan. Kalau itu disuruh qadha, orang tidak keluarin zakat, lalu kemudian dia taubat, dia keluarin zakatnya. Orang yang punya utang Ramadan dia bayar. Tapi kalau sama manusia enggak bisa. Kata Nabi SAW, buku pelanggaran berhubungan dengan makhluk Allah tidak akan selesaikan sampai pemiliknya mengambil haknya. Haknya. Kalau berhubungan dengan manusia ada 3 dosa. Ada dosa yang berhubungan dengan masalah pengambilan materi, kayak mencuri misalnya, ngambil bendahnya dia. Ini cara taubatnya harus taubat kepada Allah, minta maaf sama dia dan kembalikan curian itu. Kalau tidak, dia akan tuntut hari kiamat. Yang kedua, perusakan citra, ghibah, fitnah, mencaci, ini harus minta maaf. Lalu kemudian memperbaiki nama dia. Yang ketiga adalah perusakan fisik, memukul, melukai badan. Ini hukumnya taubat kepada Allah, lalu minta maaf sama dia. Kalau dia maafkan tidak masalah, tapi kalau tidak ada kisos. Kalau kita cungkil mata orang, mata kita juga dicungkil. Kalau kita jatuhin giginya, dijatuhin juga gigi. Bahkan setiap anggota tubuh ini ada diah, ada dendahnya. 1 gigi itu bisa dibayar atau harus dibayar dengan 10 ekor unta. Disebutkan dalam hadis, karena tidak bolehnya orang sampai merusak fisik orang. Yang saya sayangkan teman-teman sekalian, ini banyak orang tidak sadar. Dia pikir dirinya sudah sholat di masjid, sudah hadir di ta'lim, tapi sibuk dengan ghibah. Menceritakan aib orang. Untuk apa? Dapat apa? Kan itu. Kenapa kita harus sibuk dengan keadaan orang? Kalau sesuatu itu kita lihat depan mata dan salah, dinasihati. Kalau benar didukung. Kalau kita tidak tahu, jangan dicari tahu. Tidak usah kita menanyakan, kamu dari mana, kamu mau kemana, bukan urusan kita. Kecuali kita dasarnya atasannya, orang tuanya, kalau enggak usah tanya.
Kenapa kamu pakai baju itu? Kenapa kamu pakai sendal ini? Kenapa beli mobil merek itu? Kenapa kamu menikah sama fulan? Bukan urusan kita, urusan dia. Kecuali depan mata kita itu salah dalam agama, baru kita nasihatin. Berapa banyak orang yang sibuk dengan keadaan ini? Ghibah itu teman-teman adalah sesuatu aib yang ada pada orang. Bahkan di Indonesia ini dijadikan sebagai berita, hot news. Ya, nggak seru TV kalau nggak ada gosipnya. Ceritain aib orang. Ada yang lebih bodoh lagi, orang-orang tidak mengerti apa-apa, dia dengarin, dia sebarkan juga. Padahal ingat, cara taubatnya harus minta maaf. Bisa enggak antum ketemu sama orang itu? Ketemu saja, belum tentu dia maafkan. Belum tentu dia maafkan. Lalu untuk apa teman-teman sekalian? Makanya Nabi SAW ingatkan dalam hadis Bukhari Muslim, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir, dia mau masuk surga nanti di akhirat, dia hanya ucapkan yang baik. Kata ulama hadis, yang baik itu adalah zikrullah, baca Quran, berdoa, nasihat atau tanya kabar. Yang lain nanya-nanyain macam-macam tidak ada manfaatnya, tidak ada yang ditanya. Makanya Nabi SAW mengatakan juga dalam hadis lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang muslim adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia, baik pertanyaan ataupun sikap atau perilaku. Di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ketika Allah menciptakan surga, dia mengutus Jibril kepada surga lalu berfirman, lihatlah padanya dan apa yang aku sediakan bagi penghuninya. Lalu Jibril mendatangi dan melihatnya, berikut apa yang disediakan oleh Allah untuknya. Lalu kemudian ia kembali kepadanya dan mengatakan, demi keperkasaanmu tidak ada seorang pun dari hambamu mendengarnya saja, mendengar surga, kecuali pasti dia akan berusaha masuk ke dalamnya. Kemudian Allah memerintahkan supaya surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Bangun sholat malam, ya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Lalu Allah memerintahkan kepada Jibril, kembalilah kepadanya, lihat lagi sekarang surga itu, apa yang aku sediakan bagi penghuninya di dalamnya. Lalu Jibril datang dan melihat, kemudian kembali lagi mengatakan, setelah melihat surga itu dikelilingi dengan makarih, hal-hal yang orang tidak suka, lalu dia mengatakan, ya Allah, aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa lolos masuk ke dalamnya. Lalu Allah berfirman, pergilah ke neraka, lalu lihatlah kepadanya dan apa yang aku sediakan untuk penghuninya di dalamnya. Ternyata neraka bertumpukan satu sama yang lain, panas sekali, apinya menyambar sana sini. Dan akhirnya ia kembali lalu mengatakan, demi keperkasaanmu tidaklah seseorang mendengarkan lalu ia memasukinya, pasti dia akan ketakutan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar neraka dikelilingi dengan syahwat, hawa nafsu, mengganggu orang dan segala macam perbuatan buruk. Lalu Allah menyuruh Jibril lagi kembali untuk melihat, kembalilah dan lihatlah neraka itu. Lalu kemudian dia kembali dan mengatakan, demi keperkasaanmu sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang selamat darinya. Hadis ini riwayat Abu Daud.